Kecap manis ini punya beragam brand gitu, beragam brand dan juga beragam rasa. Walaupun semuanya kecap manis, tapi rasanya tuh beda-beda. Dan menurut saya itu yang menarik adalah setiap daerah itu punya karakter rasa yang beda-beda. Gimana rasanya? Justru nggak terlalu manis, nggak semanis yang saya kira. Gurihnya, ada gurihnya. Ada gurih di belakang, ada asin di belakang. Ada asin juga, betul. Ada asin, nggak cuma manis doang. Yang pertama dia pakai kecap yang encer buat marinasi awal tuh. Terus nanti kan abis itu diambil lagi kan. Nah itu diganti kecapnya kecap yang kental. Sebenarnya kalau cerita awalnya kenapa koleksi kecap manis ada di episode 100. Betul yang biar nonton ya. Welcome back to Regensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini pembahasan tentang kecap manis lagi. Di episode kita yang ke-180 kita itu ngobrolin tentang sekte pemuja kecap sama Kang Seto Nurseto. Nah kita udah di tempatnya nih, karena di episode waktu itu podcast kita gue bilang gue pengen banget nyobain koleksi kecapnya. Ternyata ada banyak banget nih kayak di belakang gua, dan ini baru setengahnya. Gimana sih perbedaan antara kecap manis dari daerah satu dan daerah lainnya, dan juga proses pembuatannya bagaimana, kita akan bahas di episode ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regensen Radio. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Regensen Radio. Oke, please welcome Kang Seto Nurseto. Enjoy the show. Oke guys, gua udah ada di tempatnya Master Chef. Kita di tempatnya Kang Seto dari part ada ayam berkokok. Oh, kita lagi di tempatnya Kang Seto untuk nyobain kecap manis. Jadi kalau kalian ingat di episode 180 podcast kita, itu yang judulnya Sekte Pemuja Kecap. Nah ini ketuanya nih, dia cerita. Waduh, bukan. Bukan ketua. Kang Seto kan sempat cerita dia tuh kalau mulai koleksi kecap manis, dan gila ternyata banyak banget koleksinya. Nah, kita mau explore sedikit nih. Ayo kita kesini nih. Kita kesini. Nih lihat banyak banget kecapnya. Lu total ada berapa Kang jumlah sekarang? Hampir 200-an lah ya. Hampir 200. Soalnya terakhir kemarin aku belum ngitung lagi ya, tapi terakhir kemarin karena kemarin ke Magelang, Temanggung, Semarang gitu, aku ambil agak banyak kemarin gitu. Oke, kenapa lu koleksi kecap manis? Nah, menarik sih sebenarnya karena ya sebenarnya kalau cerita awalnya kenapa koleksi kecap manis ada di episode 100. Betul yang biar nonton ya. Nah, tapi intinya karena kecap manis ini punya beragam beragam brand gitu, beragam brand dan juga beragam rasa. Walaupun semuanya kecap manis, tapi rasanya tuh beda-beda. Dan menurut saya itu yang menarik adalah setiap daerah itu punya karakter rasa yang beda-beda gitu. Nah nanti kita bisa coba gimana sih sebetulnya karakter rasa dari satu daerah dengan daerah lain ini berbeda gitu. Nah lu kan seorang dosen antropolog, ya kan? Kecap manis tuh emang udah ada di Indonesia tuh dari zaman. Nah, kalau kata bukunya Pak Bondan, mana ya? Wah lagi nggak ada nih, lagi di rumah buku Pak Bondan. Nah, sebenarnya kecap manis itu udah ada dari abad 16 itu udah ada kecap manis itu, dan di dokumen-dokumen Belanda itu udah ada dokumen perdagangan Belanda, kecap itu udah menjadi satu komoditas dagang pada saat itu. Gitu. Oh, wow. Betul. Nah, lo hunting kemana aja nih? Ini kalau ini yang waktu itu gue kasih ya, ada di rumah. Iya, gue punya di rumah, ini enak banget guys. Namanya perusahaan kecap Capotre. Ini top sih. Buat gue dulu buat masak nasi goreng kan kalau ini. Pemain band lah ya. Lo hunting mulai dari mana? Indonesia ini bagian mana? Paling banyak sebetulnya di daerah Jawa. Ya maksudnya Pulau Jawa ya. Tapi ada beberapa yang dari jauh-jauh kayak misalnya mana ya? Oh ini kemarin aku pergi ke Manado, dapat dari Manado. Ada kecap manis asli FJ itu dari Manado. Ini juga nggak sengaja, jadi saya ceritanya pas ke pasar Manado karena nggak expect ada pabrik kecap di sana. Jalan-jalan ke pasar sebenarnya mau lihat ikan-ikan seger di Manado kan, gede-gede ikannya. Terus tiba-tiba di satu tempat itu ada, loh kok ada kayak kecap nih? Aku lihat,
wah ini produksi sini Bu? Iya. Ada yang lain nggak? Nggak, cuma ada itu kecap di sini katanya gitu. Jadi ini produksi. Ini produksi Manado, ini ada bintang. Ya hampir semua sih. Hampir semua ada endorse itu ya. Ada endorsement nih bintang. Terus Oke. ini yang dari luar ada dari Lombok. Dari Lombok, kecap Benteng. Banyak ya yang mereknya Benteng, iya. lumayan banyak ya, menarik juga nih. Nah, mungkin juga itu aku nggak tahu sih aslinya, tapi mereka mungkin dari Tangerang gitu ya, sama-sama kecap Benteng gitu. Oke. Nah, tapi ini kita lebih nyebutnya cap bawang sih. Gitu. Oke, cap bawang. Terus lu semuanya, apakah lu cobain? Yang lu beli di sini lu udah pernah cobain semuanya? Biasanya kalau gua belinya 2, kayak misalnya ini FJ yang jauh-jauh tuh kan ribet ya kalau bawa banyak. Iya. Dari perjalanan, jadi belum dicoba. Oh, hanya koleksi. Tapi kalau misalnya yang bisa beli 2 atau yang punya botol begini gitu, botol-botol kecil gitu. Oke. Biasanya aku beli 2, jadi 1 untuk dikoleksi, 1 botol kecil buat dicobain. Oke. Yuk kita cobain. Mari. Oh, penasaran banget. Ada berapa yang kita? Oh, belasan nih. Kita mau coba berapa? 10 gitu. Boleh, Bisa boleh. sih. Oke, kita coba dulu berarti dari mana dulu ya? Dari Jawa Barat aja dulu. Dari Jawa Barat. Oh, ini per daerah guys, kayak wine. Oke, dari Jawa Barat itu kita ada beberapa. Ya. Nah, kecap Kecap manis sapi cap itu sapi. dari Bandung. Dari Bandung, Itu kecap 3 telur. 3 telur ya. 3 telur ayam. Oke. Itu dari Bandung juga. Terus ini dari Majalengka. Dari Majalengka. Botolnya mana ya? Cap sayap sama Cap ban bersayap. ya, cap ban bersayap sama ini. Cap Cap segitiga. Oke. Oke. Ceritanya gimana ini? Nah. Kecap sapi. Cap sapi ini sebenarnya kecap di Bandung. Jadi kalau dari 4 ini cuman 2 sih yang saya udah pernah datang ke pabriknya. Oke. Oh, yang dulu lu cerita di podcast. Ya. Ini yang kecap datang itu sapi ini. ya. Oke. Nah, ini dari 1930 terus Wow. nanti kita bisa coba rasanya gitu. Terus ini 2 dari Majalengka. Sebenarnya di Majalengka itu ada beberapa, ada Maja Menjangan, kecap ban bersayap, segitiga gitu. Nah, tapi yang kemarin saya sempat mampir adalah di kecap segitiga ini. Oke. Gitu. Nah, ada perbedaan nanti kita bisa rasain. Yang pertama ini pakai kedelai putih. Kedelai putih. Kalau dari bikinnya gitu, si cap sapi ini kedelainya yang dipakai kedelai putih. Oke, kan biasanya orang taunya kedelai hitam ya. Ya, Iya kan? Malika. Nah, kalau yang ini dia pakai kedelai hitam. Oke, Nah, oke. kedelai hitamnya mereka ambil dari Brebes. Kalau yang ini kedelai putihnya import. Gitu. Wow. Ya, kedelai putih selalu import. import Iya, gitu. Mau bikin tempe, bikin tahu gitu. Iya, menarik juga. Nah, oke kita akan coba. Oke, gue Kita coba penasaran dulu ya. sih bedanya sampai sebagaimana. Boleh. Jadi ketika coba kita bisa cek kayak wine lah ya. Cek Iya. teksturnya, gitu kan, warnanya. Oke. Tapi bedanya pakai sendok ya. Tapi bedanya pakai sendok ya. Kalau di gelas lumayan juga sih. Lama dong. Oke. Oke. Gimana cara nyobain kecap manis yang benar ya? Kan Waduh. kalau wine kan ada caranya kan? Nggak ada, belum. Lu liatin dulu. Tapi kayaknya kita perlu ya. Maksudnya kita perlu bikin Tata caranya. patokan buat itu ya. Belum ada masalahnya. Ya ini diharapkan kalau beda daerah nanti kelihatan karakteristiknya. Oh, kecap manis ini dari ini gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya untuk lihat kecap selain karakter rasanya kita juga bisa cek dari ingredientnya. Jadi bahan baku yang dipakai selain kedelai putih atau kedelai hitam itu bisa ngelihat dari ingredientnya gula. Jadi gula yang dipakai ada yang pakai gula aren, gula kelapa, ada yang pakai gula putih, ada yang pakai molasses. Gitu. Nah semua itu punya beda-beda nih rasanya nanti. Beda ya. Mantap. Biasanya sih aku kalau itu bisa ngelihat yang pertama adalah kita lihat dulu nih kekentalannya gitu kan. Set. Nah, kan. Oke. Gitu dia kental terus kita bisa cek warna gitu kan. Ya kan? Ini karena kayak misalnya ini kan warnanya pekat gitu. Lebih shiny, hitam pekat gitu. Nanti ada yang warnanya agak coklat gitu, beda-beda. Terus karakternya encer. Boleh, silakan. Nah. Oke.
Jangan dihabisin semua. Jangan. Oke. Iya, ini gelap banget ya. Ya, betul. Gimana rasanya? Justru nggak terlalu manis, nggak semanis yang saya kira. Gurihnya, ada gurihnya. Ada gurih di belakang, ada asin di belakang. Ada asin juga, betul. Ada asin, nggak cuma manis doang. Betul. Mohon maaf kalau agak berisik karena di sebelah ada sirkuit balap. Selain peternakan ayam. Gitu. Nah, iya asin loh. ya kan lebih asin kan? Ada. Jadi sebenarnya kalau di Bandung itu ya kayak gini tuh cocok. Bayangin kalau misalnya kita makan bakso tahu gitu. Atau misalnya buat bakmi gitu kan juga enak kan. Iya, jadi nggak manis doang gitu rasanya. Nggak manis doang. Menarik sih. Nah ini apakah waktu pembuatannya dia pakai garam berarti untuk asinnya? Apa dari fermentasinya aja? Karena pas mau fermen itu kan dia pakai garam kan untuk apa namanya untuk dia mulai fermentasi si kedelai gitu. Nah, habis itu kan dia dicampurkan ke dalam cairan gula aren yang udah dicairin gitu. Dimasukin kan. Nah, jumlah asinnya itu kan persentase resepnya jumlah si kecap asinnya itu yang bikin dia mau seberapa asin sebetulnya gitu. Mantap. Oke, next. Ini kita bersihin dulu ya. Ini aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Oke, kecap manis cap sapi. Rasanya asin. Rasanya ada asinnya. Ada asinnya ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya ini masih di kecap dari Bandung juga. Ini banyak kita temuin di pedagang-pedagang kaki lima lah. Kayak misalnya cilok, terus tukang bubur. Nah, kita bisa coba. Kita cobain. Kalau tadi yang itu kental kan ya? Kental. Nah, kalau yang ini asin gurih. Tuh, dia lebih encer ya? Nah, encer kan? Tuh. Oh, sama bubur top nih. Nah, iya, betul. Biasa kalau pakai kecap manis itu kental banget, kurang cocok. Susah ngaduknya buburnya, nanti nggak nyampur-nyampur. Nah, ini juga sama kan kalau kita lihat dia nggak terlalu pekat ya, warnanya juga. Lebih ke coklat. Terus baunya deh coba cium. Nah ini tuh wanginya itu sebenarnya menurut saya ini kemungkinan dia pakai ada molasesnya di dalam, bau molases tuh. Iya, manisnya beda, ada aftertaste-nya juga ya, yang ada pahit dikit. Di belakang. Ada pahit dikit. Ih, lucu. Beda-beda. Oke. Beda jauh sih. Beda Baru jauh, dua aja udah beda jauh, Kang. Nah, oke. Nah, itu kita coba perbedaannya dua. Ini juga kita bisa lihat peruntukannya juga berbeda kan? Peruntukannya berbeda, kayak misalnya yang kental gitu biasanya dia buat makanan yang dikukus gitu. Cocolan kali ya? Cocolan ya, langsung cocolan dan biasanya yang dikukus kayak bakso tahu yang gitu, batagor gitu juga bisa. Kalau yang ini biasanya untuk campuran ke dalam finishing ya, kuah, bubur gitu kan? Bubur sih. Jadi seasoning yang makanan yang udah jadi gitu kan? Kalau di Bandung paling banyak sebenarnya dipakai buat bubur sih, tukang bubur ayam. Ini udah pasti cocok banget buat bubur sih. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Hampir saja. Hampir saja terjadi kerusuhan. Oke. Kita nggak jadi podcast malah ngelapin meja nanti. Oh, ribet banget. Manis. Oke, ini kita singkirin dulu biar nggak pusing. Selanjutnya adalah ini. Kecap ban bersayap. Kecap ban bersayap dan juga kecap segitiga. Kecap segitiga. Nah, tadi kalau aku cerita bahwa ini juga pakai kecap kedelai hitam gitu. Kalau tadi kedelai putih, kita juga bisa cobain. Nah, ini Majalengka. Majalengka tuh dia deket sama Cirebon gitu kan. Terus tapi daerahnya pegunungan kayak di Bandung gitu. Dia bukan di area di kotanya ya. Maksudnya ini pabrik-pabrik ini ada di kotanya, bukan di pinggir pantai gitu. Nah, itu punya rasa yang berbeda juga sih. Nah, kita cobain, silakan. Kamu aja deh. Oke. Sendiri. Biar feel-nya berasa. Ini kayak ada di tengah-tengah tadi nih, nggak kental-kental amat, tapi nggak gitu encer juga. Medium. Nah itu sih sebenarnya kayaknya kita perlu punya patokan ketika kita ngomongin medium itu si
tingkat kekentalannya tuh segimana sih gitu ya. Menarik sih kalau misalnya kita bisa bikin asosiasi ya. Asosiasi kecap Asosiasi manis, ya. kecap manis gitu. Asosiasi wine kan udah ada. Iya. Oke. Sama kayak kopi lah, kita bisa ngomongin karakter terus flavor wheels gitu. Kalau kita punya asosiasinya kayaknya itu Iya, menarik juga. ini warnanya coklat agak merah sedikit. Iya, lebih Amber. nah. Gimana? Gurih kan ini? Gurih kan? Gurih. Bahkan si manisnya hampir Iya. ketutup sama umaminya kan? Iya, sama gurih. Gitu. Kalau kecap seperti ini, buat apa biasanya cocoknya ya? Nah, makanan-makanan di Majalengka, makanan di Cirebon itu dia cocok pakai kecap-kecap kayak gini. Kayak misalnya buat empal gentong, buat apa ya? Misalnya cocolan waktu kita butuh makanan untuk di nasi jamblang gitu. Kalau misalnya pengen pakai kecap gitu. Tapi jarang sih orang gitu. Tapi banyak salah satunya buat empal gentong gitu. Gurih loh, hampir nggak manis. Hampir nggak manis. Wah, menarik, menarik. Selanjutnya. Selanjutnya. Ini kecap Kecap segitiga. Silakan. Kecap segitiga. Oke, sama, tapi lebih kental dari yang bersayap. Warnanya gelap. Manis. Itu apa? Kayak ada kopinya gitu. Kalau saya pahit dikit. Kayak ada bau kopinya. Kalau saya soto aja. Smoky mungkin Iya, ya. smoky. Smoky dari karena dia masaknya pakai kayu bakar. Gitu. Smoky karena masaknya pakai kayu bakar. Wow, ini buat sate. Nah, jadi menariknya di kecap segitiga ini saya juga belum tahu secara detail ya apakah ini berpengaruh atau tidak, tapi dia fermentasi kalau di tempat-tempat lain itu biasanya kayak di kecap cap sapi itu fermentasi pakai bak stainless gitu kan. Dia bikin bak stainless besar. Ada yang digentong-gentong gentong-gentong plastik gitu kan. Nah, kalau di cap segitiga ini menariknya semuanya itu pakai gentong kayu. Jadi mereka bikin tong kayu kayak buat wine itu. Iya. Nah, tapi kan kalau wine itu atasnya kecil, belakangnya. Iya. Nah, kalau ini mah miring gitu. Oke. Nah, kayak ember lah, kayak ember gitu. Nah, semuanya difermentasi itu di dalam itu di dalam kayu itu. Dan terus habis itu dimasak pakai kayu bakar. Jadi kalau kecap tuh prosesnya fermentasi dulu baru dimasak. Betul. Oh. Jadi sebenarnya kecap itu prosesnya bikin kecap asin dulu. Nah, bikin kecap asin itu dia yang pertama adalah kedelainya ditumbuhi jamur gitu. Jadi direbus, difermentasi, ditumbuhin jamur, udah gitu dijemur sampai kering. Habis sampai kering, dia direndam pakai air garam. Oke. Nah, jadilah tauco. tauco. Oke. Oh, jadilah Kayak gini tauco. kira-kira, kayak Oke, gini. Jadilah Sudah. tauco. Ini kolektor tauco juga sebenarnya. Nah, jadilah misalnya tauco gini kan, kayak gini tuh. Iya. Ini kebetulan karena ini tauco yang saya keluarin adalah ini tauco dari Riau, jadi agak merah. Kalau tauco yang lain nanti ada yang coklat doang gitu. Nah, jadilah gini, jadi ada konten air, Ada konten ada konten kacangnya. kacang. Nanti dipisah nih, airnya jadi kecap asin, Iya. kacangnya jadi ampas kecap. Hmm. Nah, Ampas kecap diolah nggak? ampas kecap diolah jadi tumisan, dicampur sama cakangkung biasanya enak gitu. banget tuh. Iya. Iya. Nah, terus atau buat seafood biasanya bikin rendema masak kepiting gitu di asap gitu Iya, sama itu. iya. Nah. Oke. Nah, itu ya. Jadi mungkin itu berpengaruh juga sama tadi rasa dari smoky dan itunya. Ini sementara ini yang menurut gua paling interesting sih rasanya. Oke. Nah, Menarik banget terus. ada lagi selanjutnya. Oke, ini singkirkan. Ini kalau tadi kita dari arah barat ya, kita dari arah barat bergeser ke arah timur. Nah, paling timur di Jawa Barat ada udang sari. Ini dari Cirebon. Kecap udang sari. Iya, kecapnya agak encer gitu. Udang sari dari Cirebon. Teman-teman bisa lihat juga nih semoga terlihat di layar kaca Anda. Ish. Ces. Nah, ini lebih encer dikit. Ya. Tapi coba cium deh aromanya. Coba. Iya, encer. Warnanya gelap. Warnanya, gelap. Gimana? Bau apa?
Bau tauco. Bau tauco ya. Bau tauco ada kayak sometimes lebih hanyir gitu ya, lebih. Kayaknya kayak bau fermentasi. Dan ada asemnya. Ya, ada asam, terus fermennya berasa ya, fermennya berasa. Berasa banget. Terus belakangnya asin. Aku sih justru ngerasanya mungkin mereka ngasih nama udang sari karena ada aroma kayak terasi gitu ya dikit ya. Iya, kayak ada terasinya, bau fermentasi. Iya. Ciledug, Cirebon, Indonesia. Tapi kalau kita lihat komposisinya dia nggak ada udang-udangnya sama sekali. Ya iyalah, maksud dikasih udang. Kasih dong. Tapi bagus. Menarik. Wow, beda jauh sekali. Kita udah coba 5, gitu kan? Mau minum dulu. Oke, minum dulu. Next ya. Bersihin dulu kayak ini ya. Benar ya di bawah baca. Iya. Tisu. Oke. Next Kang. Oke. Udah. Nah, sekarang kita akan bergeser ke Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah tuh ada Kencana. Kencana dari Kebumen. Dan juga kemudian Lombok Gandaria. Lombok Gandaria nih rajanya kecap di Solo. Oh. Mana ya kecap Lombok Gandarianya? Sebentar. Ternyata dia menghilang. Adalah di sekitar sini. Ya udah, nggak apa-apa. Gue penasaran. Tunggu bentar. Yalah, pokoknya ada lah. Iya, pokoknya ada tersembunyi di 200 kecap ini. Kita Kencana dulu apa Lombok Gandaria dulu? Oke, bentar. Kemudian ada delima. Kecap manis, cap delima. Nah, kita coba Kencana dulu deh. Kencana. Nah, ini guys jujur udah pernah coba waktu itu. Ini kayak kecap paling kental yang pernah saya lihat. Seingat saya ya. Ya, oke. Dan warnanya coklat kayak karamel. Oh. Iya, lebih coklat ya warnanya. Kental. Nggak tahu kelihatan nggak ya kalau nonton YouTube coklatnya? Kalau nggak kelihatan silakan beli kecapnya. Terus dicoba di rumah. Nah, ini dia. Set. Oh ini enak banget. Kalau ini rasanya lebih kompleks sih Kang, asinnya ada, manisnya ada tapi nggak terlalu nusuk. Terus si rempah-rempah juga kita bisa rasain ya. Iya. Jadi nggak cuman flat di rasa manis doang atau asin doang gitu. Nih, gue dulu inget gue beli ini di rumah. Cuma habis buat makan cocol emping no. Udah enak banget. Nah si kecap Kencana ini banyak dipakai buat soto, gitu. Buat soto-soto di Jogja juga masih dipakai gitu. Jadi dari Kebumen rata-rata pakai soto gitu. Beda, tapi bukan buat bakaran. Itu rata-rata kalau yang buat bakaran dia pasti carinya yang lebih kental lagi biasanya. Oke. Ya warnanya juga supaya dapat kalau bakaran kan mau warnanya coklat gelap gitu ya. Ini kan warnanya rada light ya. Ada gosong-gosong karamelnya gitu. Oke, selanjutnya. Nih kita Lombok Gandaria. Oke. Ini saya punya sampel. Nggak, jadi waktu itu saya ke Solo, terus sengaja ke tempat distributornya Lombok Gandaria. Jadi sebenarnya Lombok Gandaria itu punya 3 brand. Lombok Gandaria, terus ada di bawahnya itu ada Semar, kemudian ada Delima. Nanti kita bisa coba rasanya. Oke. Nah ini Lombok Gandaria. Ya, dia hitam. Terus hitam warnanya. nggak sepekat kecap cap sapi sebetulnya. Iya, sementara yang paling pekat masih cap sapi ya. Hitam banget ya. Oke. Tapi kalau dicoba manisnya di depan gitu, yang pertama keluarnya manis kan gitu. Manis. Tapi mantep gitu rasanya, kayak bulat kalau ini. Bulat. Ini pas banget sama makanan-makanan Solo sebenarnya, kalau misalnya kita tengkleng gitu makannya pakai ini kan. Ini
ini kayak bisa masuk ke mana aja gitu, lebih versatile kalau saya ya. Makanya bisa jadi raja kecap gitu. Rajanya kecap ya. Rajanya kecap Solo. Karena rasanya bulat gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita ke Solo, hampir di semua street food atau misalnya kita mau ngomong kuliner yang udah terkenal, itu pasti Lombok Ganderia. Dan kerennya adalah Lombok Ganderia biasanya bikin sertifikat tuh di restoran-restoran kuliner legendaris by Lombok Ganderia gitu. Wah, kayak gitu. Branding itunya juga ya. Jadi kalau misalnya ke Solo udah deh spanduk-spanduk emperan-emperan apa namanya street food gitu. Pasti dari mereka. Pasti udah Lombok Ganderia. Ya. Oke, menarik. Selanjutnya adalah kecap delima. Kalau yang dari pakai molasses tuh maksudnya molasses apa sih? Molasses dari apa namanya? Dari sisa proses bikin gula itu loh. Oke. Dari sisa. Jadi kalau molasses ke pabrik gula bikin gula pasir, nanti ada by-productnya molasses gitu. Nah, itu murah banget karena yang pertama ampas. Ampas, terus datangnya udah cair. Datangnya cair, warnanya udah hitam. Beda sama kalau misalnya mereka pakai gula aren kan. Pakai gula aren itu pekerjaan pertama adalah mencairkan kembali gula aren ya kan. Iya. Itu udah take time sendiri, mungkin satu kuali besar mungkin bisa 2 jam sendiri buat nyairin doang gitu. Tapi kalau pakai molasses dia udah efisien 2 jam tuh buat kerjanya kan gitu. Oke. Nah, ini next nih. Delima. Boleh? Sorry. Terus cukup. Yep. Kecap delima. Wah, warnanya pekat nih. Waduh. Manisnya? Manis banget, Kang. Manis banget ya? Manis banget, terus ada pahitnya dikit di belakang. Nah, itu dia. Nah, kalau kita coba lagi, ini kan kecap yang sengaja dibikin buat yang harganya lebih murah dari Lombok Ganderia, dibuat untuk street food, untuk tukang bakso, untuk pedagang kaki lima gitu kan. Nah, jadi tadi kemungkinan pakai molasses kalau menurutku. Karena harganya lebih murah. Karena harganya lebih murah dan aftertaste-nya nih yang nggak bisa dipungkiri gitu ya, nggak bisa. Pasti ada pahit di belakangnya ini. Iya, pahit di belakang. Terus manisnya juga nggak. Kalau beberapa tadi tuh manisnya kompleks, ada yang beda-beda mellow. Kalau ini tuh nyerang medar, gitu, manis. Udah sama pahit di belakang. Udah kayak minum simple sirup lah kira-kira kayak gitu ya. Manis gitu. banget. Manis banget. Oke. Ini Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah. Lanjut. Gimana kalau ke daerah tempat dekat rumah kamu aja nih. Lompat ada Tangerang. Dekat rumah. Dekat rumah. Tangerang. Ini di Jakarta banyak nih mestinya. Kalau orang sering bilang kecap enak, cap benteng. Yang biasa dibilang cap benteng tuh yang mana? Ada dua sebenarnya ya. Karena ada benteng. Atau setahu gue sih banyak juga mungkin di sana ya. Iya. Tapi ini yang ada benteng tulen ini. Benteng tulen. Sama benteng kecap SH. benteng SH. Xionghin, manis sedang bersih harum gurih. Lengkap. Nah, si benteng benteng tulen ini dia itu bilang bahwa dia merupakan kecap yang paling tua di Indonesia gitu kan. Berdiri tahun 1882. 1882. Iya gitu. Nah, cap istana nih. Benteng tulen cap istana ini dari 1882. Brand lamanya kayak gini. Keren juga. Mantap. Oke. Ini kita coba yang ini ya. SH. Oke. Kecap benteng SH. Dari warna aja beda ya udah. Warna teksturnya kayak karamel cair. Betul. Lengket. Terus warnanya coklat gitu ya. Susah banget muterin sendoknya tuh. Kental, warnanya coklat, kayak karamel. Ya. Tapi
Ini manisnya halus nih. Manisnya halus. Manisnya halus, gurih. Rasanya kayak apa ya? Kompleks bilangnya gitu. Manisnya dapat gurih, dapat kental. Umaminya Rasanya jelas ya, terus bulat rasanya. ini enak banget buat cocolan-cocolan apapun sebetulnya. Enak banget nih. Jadi kalau untuk beberapa kecap cocoknya untuk campuran, misalnya kayak cap 3 telur ini cocoknya buat campuran bubur gitu. Kalau dimakan langsung aja kurang enak gitu. Tapi kalau ini tuh pas gitu. Misalnya kita punya apalah kerupuk gitu dicocol gitu kan, pakai ini. Pakai bawang merah. Jadiin kecap cabe. Jadiin kecap cabe ya. Mantap. Oke Kang, lanjut Kang. Lanjut lagi? Siap. Lanjut lagi. Kita coba cari yang mana ya? Oh, ini ada yang paling jauh yang pernah saya punya. Paling mana? jauh. Nah, ini adalah kecap cap Mandala. Sebenarnya ini dari Sumba. Tapi saya dapatnya di Flores. Oke. Nah, jadi ini salah satu dampingan. Waktu itu saya ada kerjaan mendampingi UMKM untuk bikin story dari produknya gitu. Nah, terus salah satu pesertanya adalah Cap Mandala ini bawain kecap ini, terus dia bilang bahwa kecap saya ini beda dari yang lain. Oke. Kenapa Bu bedanya? Karena kecap saya nggak pakai kedelai, katanya gitu. Wow, gimana? Kecap nggak pakai kedelai. Kecap saya nggak pakai. Jadi namanya apa Bu kalau bukan sirup? Kalau nggak pakai kedelai, kecap Pak. Ya gimana? Saya sebenarnya masih gejolak batin ketika itu ya. Jadi saya nggak tahu ini kita masih bisa nyebut dia sebagai kecap ataupun dia saus apa lah? Produk yang lain, saus manis misalnya gitu. Iya, karena kan namanya aja soy sauce ya kalau bahasa Inggris gitu ya. Betul. Tapi ini kita bisa coba. Tapi dia udah mengakui resepnya udah lama gitu. Udah, wah mampet. Bentar ya. Oke. Nah ini kecap Mandala. Oh, dia kental banget. Ya iyalah, gula. nyaris. Sulit. Nyaris nggak bisa keluar, harus diencerin kayaknya. Harus diangetin dulu. Harus diangetin dulu. Ini kalau gula mengeras dia kan. Wow. Ini mungkin buat garnishing nih kalau makan Indonesia fine dining. Manis dan fermentasi. Kayak dari nira gitu. Dari gula. Iya bener. Ya kan? Bener kayak minum air nira. Iya. Betul. Air nira yang dikentelin gitu. Dikentelin tapi belum jadi gula gitu. Iya. Menarik ya kan. Dari ini lo koleksi gini. Tujuannya mau kemana? Ya, tujuan idealisnya gue mau documenting sebenarnya. Documenting kecap-kecap yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya terinspirasi juga. Selain dulu gue diracun sama temen gue, Upi namanya, untuk koleksi kecap karena awalnya dia ngasih saya 1 botol kecap kaca gitu. Ya, ada di episode 180. Iya. Nanti cek lagi aja. Tapi sebenarnya aku terinspirasi sama Pak Bondan sebetulnya ketika dia cerita tentang kecap-kecap yang ada di Nusantara. Kenapa? Karena sekarang ini kalau misalnya kita pergi ke pasar tradisional, itu juga kita udah susah untuk cari kecap-kecap ini sebetulnya. Susah, betul. Jadi ada 3 brand besar yang selalu ada di semua pasar di Indonesia sebetulnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak koleksi, kalau misalnya kita nggak ceritakan kembali ya orang lama-lama nggak akan tahu, udah ketelan zaman gitu. Nah, paling nggak kita bisa ceritain keunikan dari masing-masing jenis kecap ini, dari masing-masing merek kecap gitu. Yang pertama, kalau yang paling bisa kita ambil adalah keunikan dari rasanya gitu kan. Kemudian kalau ada waktu kita bisa datengin pabriknya, explore. Iya kan gitu. Atau lihat di daerahnya. Oh, ini tuh kayak misalnya banyak meliwis itu biasanya dipakai buat di Purwokerto. Soto yang pakai aduh, kok gue lupa jadi. Lo ahli antropolog kuliner nanya gue. Kok gue lupa grogi nih masalahnya. Purwokerto. Makanan Purwokerto. Iya. Apa? Soto. Soto, terus dia ada kayak bumbu kacangnya gitu.
Waduh, saya belum pernah tahu. Soto Kesawan apa ya? Kalau nggak salah. Di komen, jawab di Ya, komen. ya, aku lupa. Mau browsing dulu. Iya, Nanti silakan kelamaan. kasih tahu kita di komen section. Nah, kayak misalnya gitu pakai ininya banyak meliwis gitu kan. Terus soto-soto di Jogja banyak yang pakai kecap dari Kencana atau misalnya pakai kecap cap gentong gitu atau ahli masak juga kecap asli Jogja misalnya gitu. Oke, nih. Lo kan gua anggap lo ahli kecap lah. Ya, Waduh, gitu. belum. Buat yang dengerin di kita, yang dengerin dan juga yang lagi nonton kita, ini buat cocolan gorengan yang mana paling cocok menurut lo? Cocolan gorengan ini. Oke. Benteng SH cocolan gorengan. Cocolan Bikin gorengan. bakar-bakaran. Bikin bakar-bakaran tuh ada cap noni. Cap noni. Cap noni mana ya? Kita cari dulu sebentar ya. Ah, ini dia. Bakar-bakaran kecap Nah, meja cap noni dari Bandung. iya dari Bandung. Oke. Jadi kalau aku lagi nanya-nanya ke tukang sate gitu biasanya atau tukang ayam bakar yang ada di Bandung misalnya. Kalau bakar kecap gimana? Bakar kecap lagi. Bakar sate gimana? Oh, kita pakai 2 kali biasanya. Yang pertama dia pakai kecap yang encer buat marinasi awal tuh. Dibakar. Terus nanti kan abis itu diambil lagi kan? Iya. Di kepiring dia. Iya. Nah, itu diganti Oh, kecapnya itu kecap beda yang kecap. kental. Pantes aja gue nyoba bikin buat restoran kok beda kagak. Langsung gosong terus kan kalau kita Iya, langsung betul. disikat kecap yang kental gitu. Oh, jadi di coating, di marinate pakai kecap yang encer, baru yang udah setengah gosong. matang, Betul. udah mau matengin lagi, kasih yang kental, langsung ces. Itu dia rahasianya. Gue nyobain buat restoran kok selalu beda gitu. Iya. Sama yang tukang sate pinggir jalan kan mantep-mantep Iya, tuh. iya. Angusnya kayak pas juga gitu caranya. Oh itu. Wah, Jadi terima karena kalau misalnya pakai kecap yang kayak misalnya ini cap noni ini buat di akhir finishing. kasih. Oke. Dia kan kental, dia kental banget kan. Terus jadi pas kena panas, kena heat langsung Oke. caramelize kan dia langsung Iya, gosong-gosong langsung gitu. gosong. Iya. Iya, betul. Tapi kalau dari awal Ya, gosong keluarnya doang. pahit gitu Betul. jadinya. Nah, terus biasanya kalau nanya bukannya kaki lima kecapnya dicopot mereknya semua mereka kan. Iya karena gue biasanya suka cerita kayak nih saya koleksi kecap nih, mau nanya-nanya dong, bukan buat jualan gitu. Gitu. Seringkali memang mereka nggak mau cerita, tapi ketika gue Rahasia tunjukin, perusahaan. fotonya nih, aku punya koleksi kecap banyak nih. Gitu. Nanti kita share-share tentang kecap aja nggak apa-apa, nah gitu kayak gitu. Cocolan. Ini bakaran. Apalagi yang overboost kayak Kuah ya. Kuah tuh bisa kencana tadi ya. Mana tadi kencana? Hilang. Ini kecap kencana. Oh, itu di depan ya. Kecap kencana, kuah-kuah. Kuah itu bisa pakai kencana. Cocok. Apalagi ya? Nasi goreng-goreng. Nah, nasi goreng-goreng. Nasi goreng-goreng aku suka ini kecap cap sapi. Oh, yang kental jadi seasoning gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Lengkap sama tadi yang bubur. Mana yang bubur? Bubur ini. Nah, Oke. Jadi kalian sudah tahu semuanya. Rekomendasi ahli kecap, Kang Seto Nurseto. tapi saya yakin ini tuh sebenarnya kalau menurut saya kecap itu udah kayak main bola sebenarnya. Setiap daerah tuh punya jagoannya masing-masing. Jadi pasti teman-teman juga nanti mungkin pasti yang nonton akan komentar, enggak, menurut aku Iya. kecap Mirama itu paling pas Betul, buat orang betul. Semarang, Iya. misalnya gitu kan. Atau kecap cap lele atau Mickey Mouse itu paling enak buat orang Pati gitu kan. Kayak gitu. Iya, Nah, jadi explore lah. iya, jadi Explore sendirilah. akan punya preferensi masing-masing gitu. Betul, justru itu jadi diskusi. Iya. Biar kalian juga ya jangan percaya kita doang, kalian coba-cobain aja. Betul. Biasanya kalau lagi ke daerah, lagi road trip kemana buat pekerjaan apa, kalau di tempat peristirahatannya biasanya suka ada tuh Iya, jualan kecap manis, beli aja. Beli dicobain gitu. Iya, dicoba. Nggak usah dikoleksi kayak gini. ini versi overnya. Ini nanti suka dimarahin. Kadang-kadang orang juga suka, yakin nih nggak mau dipakai nih gitu, nggak sayang gitu. Ya sebenarnya ketika ini sebenarnya juga kalau misalnya saya pakai, terus nanti saya nyisain botolnya aja juga akan beda. Mungkin ini akan kepake 10, 20, 30 tahun lagi gitu. Dia akan bisa bercerita banyak sebetulnya Betul. tentang
tentang keragaman kecap di Indonesia. Gitu. Nah, di podcast sempet ngomong nyobain kecap yang udah berapa puluh tahun. Oke. Jadi kemarin pas aku datang ke Kecap Cap Sapi, pemiliknya punya nyimpen jadi di lemari itu ada kecap. Ada kecap yang dia dulu bawa ke Singapura buat pameran pada saat itu di 1980. Nah, terus aku cobain. Rasanya masih oke? Rasanya masih oke. Oke. Terus waktu itu lu juga nyobain, lu pengen planning untuk meneliti kecap itu bisa basi apa enggak? Ya. Udah belum? Aduh, buruan dong. Belum. Ini aja mau koleksi aja, mau cerita tentang satu-satu aja belum kelar. Ya begini. Dan ini tuh udah semuanya belum dong? Belum. Masih banyak yang lu belum explore. Teman saya ada yang punya lebih dari 270 sebetulnya kan. Wow. Nah, ini kayaknya baru 200-an lah. Oke. Sama itu sama atas. Kemarin gua ke Aceh gua dapat juga kecap. Waduh, tau Dia gitu bilang gua pabrik nitip. kecap di Aceh cuma satu. Nih, beli gitu. Tau gitu gua Harus nitip. beli. Nanti gua kirimin. Ribet ya bawanya di sana emang. Udah ribet. Malahan waktu itu sama Arci punya pecah di koper. Ribet. Itu sih paling PR sih. Nah, emang keunikan dari mengoleksi kecap itu sebenarnya. Yang pertama bawanya susah. Kalau kita dapat yang jauh-jauh, ribet gitu kalau kita masukin bagasi pecah biasanya. Kalau nggak pecah tuh bocor di sini-sini nih. Bocor. Atau kalau misalnya kita masukin bagasi di petugas itu, petugas bandara itu biasanya dicek, dikira minuman keras. Iya, betul. Boleh dikeluarin, wah udah di packing rapi-rapi, dibukain lagi. Akhirnya Dicurigai. Iyalah orang tadi ada gelas. Oke, Kang Seto, terima kasih banyak. Ini akhirnya dari dulu habis podcast pengen guys kita kesini untuk explore dan ngerasain kecapnya. Of course nggak mungkin bisa semua ya, kalau nggak buset deh. Gile kalau nyobain 200 jenis satu-satu sih. Pertama bisa sampai pagi, kedua mungkin gua nggak tidur kali. Oke, jadi thank you banget buat Kang Seto pertama. Udah ngizinin kita ke sini. Terima kasih banyak sudah dapurnya lagi. Sudah mau mampir loh. Udah 2 kali. Semoga sukses Kang. Thank you. Ngajar-ngajarnya dan juga perkontenannya. Thank you. Semoga makin lancar. Amin. Yes, and guys, thank you banget juga buat kalian yang udah nonton dan udah dengerin nih acara kita bareng Kang Seto Nur Seto. Jangan lupa subscribe ya di channel YouTube kita. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor App. Buat update, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Kayak explore kecap manis Indonesia, banyak banget macamnya dan jadi kolektor kecap seperti Kang Seto. See you guys next time. Bye-bye. Bye.